Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Tenno Heka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal, dan abadi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menyelesaikan sidangnya dan menerima rancangan Undang-Undang Dasar. Pada titik inilah, untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia memiliki dasar negara dan rancangan hukum dasar tertulisnya. Selang 1 bulan setelahnya, badan lain yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Adapun tugas utama PPKI ialah membahas kembali dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar dari BPUPKI. Keanggotaan PPKI, badan yang baru ini terdiri atas 12 mantan anggota BPUPKI, antara lain Soekarno dan Hatta, dan wakil-wakil dari pulau-pulau lain seperti 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Maluku, dan 1 dari Kepulauan Sunda Kecil. Di samping itu juga 1 wakil dari keturunan Tionghoa. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI digelar 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut menghasilkan sejumlah keputusan yakni 1. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 3. Untuk sementara waktu, tugas presiden
dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dalam sidang PPKI yang pertama ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan terdiri dari beberapa bagian, antara lain pembukaan UUD 1945, pembukaan UUD 1945 diambil dari naskah Piagam Jakarta setelah ada beberapa perubahan, yaitu kata mukadimah yang berasal dari bahasa Arab atau mukadimah diganti menjadi kata pembukaan. Anak kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea. Batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD tersebut mengambil dari rancangan UUD yang telah disusun oleh BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. Pada batang tubuh terdiri dari 16 bab, 57 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan ada beberapa perubahan dalam pasalnya seperti kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam dalam pasal 6 ayat 1 diganti dengan mencoret kata-kata dan beragama Islam. Pasal 29 ayat 1 yang semula berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan UUD 1945. Pada penjelasan UUD 1945 tersebut terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Sidang kedua berlangsung pada 19 Agustus 1945. Ada beberapa keputusan pada sidang kedua tersebut, yaitu wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ketiga berlangsung pada 22 Agustus 1945 dengan menghasilkan keputusan, yakni dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dibentuknya Tentara Kebangsaan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.